Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melewati musibah yang sedang terjadi saat ini. Mudah-mudahan musibah yang sedang kita alami saat ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Baiklah, hari ini untuk pembelajaran IPA kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Apa sih pengertian dari sistem pernapasan? Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Alat-alat pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga paling awal dalam proses pernapasan manusia, tempat keluar masuknya udara. Dalam hidung terdapat selaput lendir dan bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara, menyesuaikan suhu udara, dan mengenali bau. Bagian yang selanjutnya adalah laring. Fungsi utama laring adalah untuk pembentukan suara sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Kemudian bagian yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada. Paru-paru kiri terdiri dari 2 bagian lobus, sedangkan yang kanan memiliki 3 bagian lobus yang berbeda. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian bagian yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan struktur akhir yang terdapat dalam sistem pernafasan. Setelah udara melewati bronkiolus, udara akan mencapai jalan buntu. Di jalan buntu inilah alveolus berada. Alveolus berperan penting dalam proses pertukaran gas O2 atau oksigen dari udara bersih ke sel-sel darah dan CO2 atau karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Proses pernapasan manusia ada 2. Yang pertama adalah proses inspirasi dan yang kedua adalah proses ekspirasi. Proses pernapasan inspirasi adalah proses udara masuk ke dalam paru-paru. Proses ini ditandai dengan otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar dan udara masuk. Kemudian proses yang kedua adalah ekspirasi, yakni proses udara keluar dari paru-paru. Proses ini ditandai dengan otot diafragma dan otot antar tulang mengendur, rongga dada mengecil, dan udara keluar. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Apakah kalian sudah siap? Ya. Di sini terdapat 15 soal. Kita mulai dari soal nomor 1. Alat pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, laring, dan titik-titik. A. Jantung. B. Paru-paru. C. Lambung. D. Usus. Sudahkah kalian menemukan jawabannya? Mari kita cek bersama-sama apakah jawaban kalian benar. Jawabannya adalah B. Paru-paru. Ya, betul. Nomor selanjutnya. Urutan masuknya udara pernapasan yang benar adalah A. Hidung, laring, paru-paru, alveolus.
B. Hidung, alveolus, laring, paru-paru. C. Laring, paru-paru, alveolus, hidung. D. Laring, paru-paru, hidung, alveolus. Sudah dapat jawabannya? Mari kita cocokkan. Jawabannya adalah A. Hidung, laring, paru-paru, alveolus. Benar? Selanjutnya. Berikut ini adalah fungsi rongga hidung kecuali A. Jalur masuk udara, B. Jalur keluarnya udara, C. Tempat penyaringan udara, D. Tempat pertukaran udara. Sudah dipilih jawabannya? Jawaban yang betul adalah D. Baik, nomor selanjutnya. Selain tempat penyaringan udara dan jalur keluar masuknya udara, hidung juga berfungsi A. Penghasil suara, B. Tempat pertukaran udara, C. Mengenali bau, D. Mengenali rasa. Sudah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Di dalam rongga hidung yang berperan menyaring udara adalah A. Laring, B. Alveolus, C. Selaput lendir dan rambut halus, D. Paru-paru. Silakan ditentukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Selain berfungsi sebagai proteksi jalan napas bawah dari benda asing, laring juga berperan untuk A. Pernapasan, B. Pembentukan suara, C. Menyaring udara, D. Pertukaran udara. Silakan tentukan pilihan. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Paru-paru berada di A. Rongga hidung, B. Rongga perut, C. Rongga dada, D. Tenggorokan. Sudah ada jawabannya? Coba kita samakan. Jawaban yang benar adalah C. Rongga dada. Soal berikutnya. Masing-masing bagian paru-paru memiliki berapa lobus? A. Kanan 1 dan kiri 2, B. Kanan 2 dan kiri 1, C. Kanan 2 dan kiri 3, D. Kanan 3 dan kiri 2. Silakan. Sudah? Jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya. Di dalam paru-paru udara dari luar bertukar dengan udara A. Udara dari jantung, B. Udara dari darah, C. Udara dari hati, D. Udara dari laring. Silakan tentukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Siapa yang berperan penting dalam proses pertukaran udara di paru-paru? A. Kelenjar lendir, B. Trakea, C. Bulu-bulu halus, D. Alveolus. Sudah? Apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah
D. Soal berikutnya, ada berapa proses-proses pernapasan pada manusia? A1, B2, C3, D4. Masih ingat? Mana jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Apa yang disebut dengan proses inspirasi? A. Proses penyaringan udara. B. Proses pertukaran udara. C. Proses masuknya udara. D. Proses keluarnya udara. Sudah ditentukan jawabannya? Jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya. Proses masuknya oksigen pada pernapasan dada ditandai dengan otot diafragma. A. Berkontraksi, rongga dada membesar. B. Relaksasi, rongga dada mengecil. C. Berkontraksi. D. Relaksasi, rongga dada membesar. Jawabannya sudah ditentukan? Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Berikut ini yang termasuk proses keluarnya udara pada proses pernapasan dada adalah A. Berkontraksi, rongga dada membesar. B. Relaksasi, rongga dada mengecil. C. Otot diafragma dan otot antar tulang mengendur. D. Relaksasi, rongga dada membesar. Sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Soal terakhir. Dalam proses pernapasan, udara yang masuk mengandung titik-titik dan udara yang keluar mengandung titik-titik. Maaf, salah pengetikan. A. O2 dan CO2. B. Air dan minyak. C. Debu dan O2. D. O2 dan bakteri. Jawaban yang benar adalah A. Ya, betul berapa? Tetap semangat belajar, jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan.